Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gua di channel 3DJ. Ya, gimana kabar kalian semua guys? Gimana puasa-puasa kalian? Apakah lancar, aman? Alhamdulillah ya guys ya. Semoga puasa di tahun ini semua mendapatkan kemudahan dan kesehatan ya guys ya. Oke, langsung aja di video kali ini gua akan nge-review singkat, yaitu sebuah smartphone ini dirilis di tahun 2013 ya guys ya. Dan smartphone ini juga yang pertama kali memperkenalkan Touch ID ya. Touch ID itu yang kalian kenal pasti berada di HP iPhone ya guys ya. Ya, memang di video kali ini gua akan nge-review iPhone jadul. Dan iPhone apakah itu, langsung aja gua ambil ya guys ya. Karena memang sudah ada di samping ya guys ya. Kalian pasti sudah notice di samping sini. Oke, ini adalah iPhone 5s ya guys ya. iPhone ini diluncurkan pertama kali di tahun 2013. Dan di tahun 2026 ini, apakah iPhone 5s ini masih worth it atau enggak ya guys ya. Langsung aja di sini untuk tampilan depannya seperti ini guys, untuk iPhone 5s. Dan iPhone 5s ini yang pertama kali memperkenalkan yaitu Touch ID yang ada di sini. Ini teknologi fingerprint pertama kali ya guys ya yang ada di smartphone ya guys ya. Yang sebelumnya itu dari Samsung dan lain sebagainya itu belum ada ya guys ya. Dan iPhone ini memperkenalkan pertama kali yaitu Touch ID atau fingerprint. Baru smartphone lainnya mengikuti ya guys ya. Dan ini termasuk teknologi yang sangat keren ya guys ya di tahun 2013 saat itu ya guys ya. Dan makanya banyak orang yang ingin memiliki iPhone 5s pada waktu itu ya guys ya. Oke, untuk tampilan sampingnya seperti ini. Di sini ada tombol apa ini untuk ring atau silent ya guys ya di sebelah sini. Dan ini ada tombol volume up dan down. Dan di belakangnya sendiri ini ada satu buah kamera dan LED flash. Ya, untuk unit yang gua miliki ini mulus ya guys ya. Kalau di gua lihat ini mulus di 98%. Kalian bisa lihat. Cuman memang di sini ada bercak-bercak putihnya aja guys ya. Kalau di kamera kelihatan atau enggak, tapi di sini ada bercak-bercak putih, tapi nggak mengganggu ya guys ya, karena masih ya lumayan mulus kalau gua lihat. Oke, di atasnya sendiri ada tombol power. Dan untuk di bagian bawahnya sendiri ini masih memiliki jack audio ya guys ya, jack audio, speaker dan lightning. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita nyalakan ya guys ya. Di sini sudah nyala. Bentar gua pasang dulu ini. Sini sudah nyala. Dan untuk tampilannya seperti ini ya guys ya. Dan di sini untuk action centernya dia masih berada di bagian bawah, bukan bagian atas. Dan di unit yang gua punya ini ada minusnya guys. Minusnya itu Touch ID-nya sudah nggak berfungsi ya guys ya, atau sudah pernah diganti. Di sini untuk tampilan menunya seperti ini. Di sini udah gua install juga beberapa game dan aplikasi yang masih support ya guys ya. Langsung aja kita buka di settingan. Di sini untuk versinya yaitu 12.5.8 ya guys ya. Dan ini versi yang baru-baru ini diperbarui oleh Apple ya guys ya. Nah, makanya
di tahun 2026 ini Apple itu sebenarnya masih ini ya guys ya, masih memberikan support ke HP-HP lamanya ya guys ya. Dan di sini terbukti iPhone 5s ini mendapatkan update di versi 12.5.8 ya guys ya. Karena sebelumnya itu versinya itu 12.5.7. Dan di sini mendapatkan update dari Apple, dan di sini sudah gua update dan berjalan normal, berjalan lancar ya guys ya. Sebenarnya tujuan update-nya itu sebenarnya nggak terlalu signifikan ya guys ya, nggak terlalu meningkatkan performa atau lain sebagainya, hanya aja untuk memperpanjang sertifikat atau penggunaan dari Messenger ini ya guys ya, Messenger pesan ini, dan juga dari browsernya ini, browsingnya, dan juga dari teleponnya supaya masih bisa digunakan ya guys ya. Dan untuk versi saat ini, kalau penggunaan sehari-hari menurut gua itu nggak bisa ya guys ya. Bukan juga nggak bisa sih, sebenarnya bisa ya guys ya, cuman untuk internet dan browsing itu sangat terbatas ya guys ya untuk di tahun 2026 ini guys. Dan kalau misalkan kalian ingin menggunakan iPhone 5s ini, lebih enaknya digunakan untuk dengar musik ataupun sebagai balas-balas pesan aja ya guys ya. Oh ya, walaupun balas-balas pesan melalui SMS gitu guys, karena WhatsApp memang sudah nggak support di HP iPhone 5s ini, dan juga kebanyakan aplikasi itu udah nggak support ya guys ya, seperti YouTube dan kemungkinan Instagram, Facebook dan lainnya juga akan menyusul ya guys ya. Nggak tahu juga, gua belum ngecek, belum install versionnya berapa, dan kemungkinan udah nggak support ya guys ya. Nah makanya di sini gua beli HP iPhone 5s ini untuk digunakan sebagai MP3 aja ya guys ya, sebagai pemutar musik ya guys ya, menggunakan headset ya guys tentunya guys ya, karena di sini ada jack audionya. Bagaimana dengan performanya sendiri? Kalau performanya sendiri ini masih lumayan lancar untuk digunakan ya guys ya, lumayan lancar untuk saat ini digunakan, karena memang iPhone sendiri itu sangat lancar ya guys ya, kalau menjalankan sistemnya itu sangat lancar, beda dengan Android ya guys ya. Kalau Android versi lama itu dia masih nge-lag ya guys ya, masih nge-lag. Tapi kalau untuk iPhone 5s yang versi lama ini masih lancar ya guys ya digunakan untuk saat ini. Berbeda ya guys ya dengan HP-HP merek Samsung dan merek-merek lainnya ya guys ya. Kalau misalkan HP-HP jadul zaman dulu tuh masih lelet ya guys ya. Di sini walaupun RAM-nya 1 GB di iPhone 5s ini tergolong lancar ya guys ya untuk digunakan. Di sini sudah terinstall juga beberapa game yang gua install dan gua tes juga, masih berfungsi ya guys ya, masih bisa dijalankan, seperti Subway ini masih bisa dijalankan, dan Virtual Drum ini juga masih bisa dijalankan. Cuman untuk beberapa game yang modern saat ini itu sudah nggak bisa ya guys ya, karena terbatas dengan versi gitu guys. Bagaimana dengan kameranya ini sendiri? Kameranya ini terbilang lumayan ya guys ya. Kameranya ini kalian lihat ini lumayan, kalau menurut gua lumayan jernih kameranya, dan untuk videonya juga lumayan masih bisa digunakan ya guys ya. Dan untuk kamera depannya juga masih bisa digunakan di situ, kamera depannya, dan untuk kamera belakangnya juga masih bisa digunakan ya. Di tahun 2013 ini ya guys ya, HP ini sudah bisa gunakan slow mo ya guys ya ternyata. Karena fitur ini tuh nggak banyak ya guys ya dimiliki smartphone zaman dulu guys, fitur slow mo ini.
dan videonya juga lumayan bagus guys kalau menurut gue ya guys ya. Makanya banyak orang beli iPhone 5s ini untuk digunakan sebagai ya foto-foto gitu aja guys, foto-foto collection gitu aja ya. Cuman kalau untuk digunakan sehari-hari sih kayaknya kurang worth it guys kalau di tahun 2026 ini guys, karena terbatas, sangat-sangat terbatas ini guys. Gue beli juga untuk musik ya guys ya, bukan untuk penggunaan sehari-hari ya guys ya, karena gue sudah ngerasakan juga. Dan untuk baterainya sendiri ini baterainya masih 1000 berapa gitu guys ya mAh ya guys ya, karena masih kecil guys, karena nggak termasuk awet sih, kayak cepat habis gitu baterainya. Kalau digunakan pun ya browsing itu bisa bertahan ya satu jam gitu ya, lumayan ya guys ya. Di sini untuk ya ini udah mulai hangat guys, udah mulai hangat gue gunakan ini. Dari yang tadi suhunya normal ini, padahal tadi masih biasa-biasa aja, kita scroll tadi ya. Di sini oke guys, cukup sekian dari video ini ya guys ya, karena video ini juga gua buat untuk review singkat aja ya guys ya, bagaimana penggunaan di tahun 2026 ini. Kesimpulannya ya guys ya, kesimpulannya dari video ini itu di tahun 2026 ini HP iPhone 5s ini lebih cocok digunakan untuk dengerin musik aja guys ya, karena masih bagus, masih mantap untuk dengerin musiknya. Dan untuk SMS atau telepon juga masih lumayan ya guys ya. Dan kalau memang kekurangannya itu ya nggak bisa menggunakan WhatsApp sudah guys ya. Tapi kalau untuk menggunakan YouTube kalian masih bisa menggunakan browsing yang ada di Safari ya guys ya. Kalau di Google, install Google Chrome juga udah nggak bisa guys ya di iPhone 5s ini. Oke, cukup sekian dari video ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun gua masih terbelit-belit atau ngomong-ngomong seperti apa gitu ya guys ya, mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.